Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mampir kembali di channel kami. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Ini video kami upload untuk melengkapi video-video yang telah terlebih dahulu kami upload. Untuk penyusunan folding gate seperti biasanya kita menyusun silangannya terlebih dahulu, atau bisa sebaliknya, bisa dari kuncinya ataupun pelubangan pada UNP-nya. Namun di sini saya seperti biasanya, kebiasaan kami melakukan penyusunan pada silangan terlebih dahulu. Nah, ini setelah kita susun ya UNP-nya, usahakan menyudut. Dan untuk garis bawah ini untuk roda ya, sepanjang 5 cm dari bawah itu kita ambil dari pengukuran tapak ya. Jadi kalau terlalu mepet pun saat roda ada kerusakan enggak serut di bawahnya ya. Untuk silangan paling bawah sekitar 50-an, bisa lebih bisa kurang tergantung selera kita. Nah, ini kita lubangi setelah kita beri garis. Untuk yang di atas itu biasanya kita hitung dari atas sekitar 45 cm. Nah, ini kita memberi lubang pada UNP, jadi jarak bisa kita susun seperti ini, bisa sekaligus kita lubangi setelah kita hitung rodanya ya teman-teman. Ini kita gunakan cara awam ya. Jadi setiap yang saya silang ini saya tandai dengan spidol akan diberi lubang. Nah, ini berarti sepasang ya teman-teman. Jadi kita beri tanda 2, kemudian kita kasih led jarak 6 UNP kita tandai. Jadi bisa kita lubangi sesuai garis itu 22, karena ini bolak-balik ya. Bisa juga kita hitung sesuai kebutuhan roda, misalnya pakai roda 8 berarti dia harus 16 UNP yang kita lubangi. Pokoknya caranya itu masing-masing ya teman-teman, tergantung selera kita enak yang mana gitu. Ini banyak cara. Nah, ini untuk ekstranya dimulai dari plat kunci kita hitung 4 UNP ya. Jadi UNP pertama kita gandeng dengan plat kunci, yang kedua kita lubangi untuk roda pertama ya dari ekstranya. Boleh mati, boleh bergerak ekstranya ya teman-teman. Nah, setelah itu jarak 2 UNP itu kita kasih lubang lagi sesuai dengan plat silangan. Ini sudah kita hitungkan. Jadi 2. Ini karena jadi satu pintu itu kita seharusnya kan 16, tapi kita jadikan 15 daun saja, dan 15 daun ini 16 UNP. Jadi untuk lubang roda ingat setiap jarak 2 UNP kita lubangi, 2 UNP kita lubangi, atau 4 dari jarak lubang pertama ke lubang kedua itu 4 UNP ya. Ini seperti inilah. 1 1 2 3 4 gitu. Kalau untuk lubang-lubang yang di atas itu lubang semua ya teman-teman. Ini kita ikuti saja seperti ini. Ini 15 daun, 16 UNP dan 4 UNP ekstra. Nah, setelah selesai kita memasang paku ya, seperti biasanya, pokoknya dicek di kolom deskripsi ya video untuk menyusun silangan ini pada UNP. Jadi ini hanya melengkapi mana yang kurang jelas, kan ada yang nanya kok kurang jelas gitu. Nah, ini kepala paku yang di silangan ini kita hadapkan ke bawah ya teman-teman, ke arah masuknya pada paku yang di UNP itu, supaya nanti dibuka terlihat lebih rapi. Boleh sih terbalik, cuman kurang rapi. Dan di tengahnya jangan lupa kita tambahkan ring tipis ya.
Ini ada yang menggunakan ring besi, ada yang menggunakan ring plastik. Setelah itu kita pasang cuk ya teman-teman. Untuk ukurannya tergantung selera Anda. Kalau ini kita gunakan 8. Setelah selesai kita pasang ring topi, kemudian kita pasang tutup UNP sebelahnya ya, bagian belakang ini. Jadi kalau tidak punya telenan, kita susun di atas kayu seperti ini Mas Bro. Kalau punya telenan cuma satu, jadi kita gunakan plat yang ditali untuk menahan agar paku-pakunya tidak jatuh ke bawah ya. Itu baru kita masukkan telenan, nanti kita lepas talinya, kemudian dicabut, kita pukul ya di atas telenan itu ya. Kalau sudah khusus itu kita siapkan telenan 3 biji biasanya teman-teman, atau 4 biji kalau ada yang lebih tinggi. Nah ini karena yang telenan untuk itu kita pakai ganjal, kita gunakan telenan yang ada. Nah, seperti itu kita lakukan ya teman-teman. Jangan putus asa dengan keterbatasan alat ya, pokoknya semangat aja teman-teman, yakin aja. Yang penting kita mau bergerak untuk mencari rezeki. Apapun alatnya jangan menunggu lengkap dulu, yang penting kita mau berusaha. Ini kita las ya cuk yang bagian sebelahnya, bisa dilas sebelah, bisa dilas bolak-balik, pokoknya mana selera Anda. Jadi kalau menurut saya antara pengelasan di atas dengan pengelasan di bawah bagusnya disilang, jangan searah ya teman-teman, jadi saling menahan. Nah ini untuk ekstranya 3 biji ya. 3 biji ini terdiri dari 2 UNP 5930 5930 yang kita gabungkan. Pokoknya cek aja di video-video yang sudah kami upload terlebih dahulu. Ini hanya melengkapi sebagian yang belum kita, yang banyak ketinggalan ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau baru bisa ngupload karena kesibukan, terlalu sibuk. Jadi ini pun sambil lembur kami ambilkan videonya, tidak bisa kami perlambat karena memorinya belum cukup. Kami masih merekamnya dengan HP, jadi banyak ngeblanknya kalau sampai kepenuhan. Nah setelah dimasukkan, nah ini lubang, kesalahan lubang ya teman-teman, jadi nanti kita tutup pakai las. Nah ini pertama, pada ekstra itu lubang pertama kita beri lubang, kalau bukanya ke kiri, yang sebelah kiri kita lubangi. Yang kalau bukanya ke kanan dari luar, ya sebelah kanan yang kita lubangi terlebih dahulu, yang mepet dari plat kuncinya. Seperti ini ya. Jadi ini plat kuncinya kita rakit belakangan, biasanya lebih dulu ya, setelah melubangi UNP, setelah menyusun silangan, itu biasanya langsung bikin plat kunci, atau plat kuncinya lebih dulu dibikin, itu tergantung masing-masing. Untuk plat kunci itu kalau mau, yang penting dia bisa lurus teman-teman, bisa dipasang di atas lantai yang lurus, bisa juga kita emalkan di holo, dan ini nanti kita taruh di holo ya. Jadi pokoknya siap tempur lah, mau apapun alatnya, usahakan jangan mikir terlalu lama karena alatnya tidak ada. Mana yang bisa kita gunakan, yaitu kita pergunakan dulu. Jadi ini punya kami yang ini ya. Ini saya mendampingi saudara saya Mas Ismukayat yang berniat mendalami bagian folding gate. Walaupun saya masih belajar, jadi saya siap mendampingi untuk teman-teman yang pengen belajar. Dan itu
yang penting mau mengikuti standar yang pekerjaan yang kami siapkan. Jadi harus ngikut, karena kami yang bertanggung jawab untuk pemasangan, dia harus ikut standar pembuatan di tempat kami. Walaupun ini ya, walaupun pembelajaran, yang penting mau ngikut ini standar kami, insya Allah kami tetap bertanggung jawab. Jadi alhamdulillah Mas Ismu Khair ini sudah hampir bisa ini, cuman belum berani dilepas sendiri, jadi harus tetap didampingi. Untuk itu jadi kalau mendampingi, kalau siang saya tidak bisa ya, karena saya juga bekerja, karena saya juga masih bekerja sendiri, belum bisa mengatasi belum bisa membentuk tim sesuai divisi-divisi yang seharusnya ada, karena ini masih benar-benar kami rintis. Hanya saja saya basicnya tadinya tukang yang suka pindah-pindah pekerjaan, jadi setiap pekerjaan saya nekat, saya belajar. Setelah belajar buka bengkel sendiri, ya bisanya cuman masih masih jiwa tukang, jadi belum bisa seperti kalau yang saya ikuti itu channelnya Kang Erus Rusdiana ya. Itu dia dulunya juga awalnya dari pengerjaan sendiri dan siangnya beliau mengajar. Jadi saya terinspirasi, termotivasi oleh beliau ini. Ya, entah kapan saya bisa ke Jawa, saya bisa main ke tempat saudara Erus Rusdiana. Jadi kalau untuk ini ya teman-teman, untuk roda seperti ini bisa semua ring besi, bisa juga sebagian ring plastik. Jadi ring plastik diberi ring besi. Ini untuk roda, cara memasang roda ya, karena ini pakunya kepanjangan agar tidak oblak, jadi kami potong dulu. Oh ya, untuk telenannya bisa seperti ini teman-teman, bisa menggunakan potongan per ya, yang penting dia bahan bawahnya itu besi, yang penting dia dipukul bisa ini ngeling ya teman-teman. Jadi seandainya belum punya telenan ya seperti inilah, gunakan per bekas, tapi tidak bisa secepat yang langsung panjang teman-teman, karena per ini kan bengkok, sedikit bengkok, jadi satu-satu. Biasanya kalau roda daripada ngangkat-ngangkat itu ya. Nah ini makanya kami potong supaya dia ngepres sama relnya ya teman-teman. Jadi kalau dia ngepres ini dia tidak oblak. Dan untuk plat kunci ini kalau dia bengkok itu harus kita cek juga ya teman-teman, kita luruskan dulu, jangan langsung kita pasang, tetap kita cek bagaimana caranya supaya dia terpasang lurus. Nah, jadi memasang ini bisa kita gandeng di atas lantai yang lurus, pokoknya yang benar-benar rata ya teman-teman. Kalau dia tidak rata biasanya dia akan lari atau bengkong. Nah, teknik ini pertama itu kita lubangi dulu ya platnya. Setelah kita lubangi itu kita bor. Jadi cara melubangi ini kita emal aja sesuai dengan box kuncinya. Jadi kalau box kuncinya itu kan ada lubang bautnya. Ini teman-teman, nanti kita perdekat. Nah ini ya. Jadi kita pasin lubang kunci dengan lubang platnya teman-teman. Kemudian kita tandai sesuai dengan lubang baut tersebut ya. Itu kita ini ya, kita lubang. Ini maaf kalau kurang jelas, tapi mudah-mudahan Anda diberi pemahaman yang bisa nangkap walaupun dari seorang yang bersuara cempreng ini ya teman-teman. Nah ini setelah kita dapatkan, kita bor, kita beri lubang ya. Ini fungsinya untuk mengikat
kunci silinder ya, silinder kuncinya, kunci silinder ini kita bor ya. Ukuran bor sesuai dengan ukuran ini, ukuran apa, paku keling ya teman-teman ya. Kalau mau lebih rapi lagi, setelah bor paku keling ini kita ambilkan bor yang lebih besar, jadi kepalanya bisa tenggelam tapi jangan sampai tembus ya teman-teman. Nah ini setelah itu kita tempelkan platnya di atas holo, itu kita las. Nah ini bisa langsung dua di atas ini, bisa juga langsung sampean lepas, jadi masang holonya itu kanan kiri teman-teman, jadi saling bertahan ya. Gimana caranya supaya lurus? Jadi ini kami pasang dari atas semua, nanti baru yang lawannya dari setelah dia ini terakit. Jadi setelah ini kita pasang, kita lepas dari sampingnya, kita pasang lagi ya. Jadi seolah-olah itu saling bertahan teman-teman, dia zigzag. Jika yang kalau kita pasang holonya UNP nya yang sebelah ekstranya itu sebelah kanan, yang lawan ekstranya di sebelah kiri begitu. Pokoknya kalau ada yang tidak kurang jelas cara saya menerangkan, saya mohon maaf ya teman-teman. Sampean bisa tanyakan lewat kolom komentar, insya Allah saya akan menjawab. Syukur-syukur yang para ahlinya bisa saling berbagi membantu menjawabnya ya teman-teman. Nah ini setelah kita buat setelah kita pasangkan di holo, itu kita lakukan pengelasan dari dalam teman-teman ya. Ada juga yang harus kita las dari luar supaya dia saling mengunci, namun lebih banyak di dalam agar tampak lebih rapi. Kalau kemarin kan belum seberapa kelihatan ya cara masang ini, jadi bisa dipasang dari di atas lantai yang benar-benar rata, bisa juga di atas holo seperti ini. Dan cara memasang kunci ini banyak tekniknya teman-teman, tergantung kebiasaan ya. Sekali lagi kami tidak mematok untuk harus seperti ini, tetapi ini banyak cara. Jadi tergantung kebiasaan dan standar masing-masing bengkel ya. Nah, ini kalau punya kami berubah-berubah tergantung ini. Pokoknya bagaimana caranya dia bisa terpasang teman-teman. Jangan terlalu bersikukuh dengan satu teknik. Dengan banyak teknik itu akan memudahkan urusan kita. Jadi kalau ada masukan lebih simpel, lebih cepat dan lebih mudah ya kita gunakan, nggak usah gengsi kalau menurut kami itu. Jadi sebisa mungkin ya harus fleksibel gitu teman-teman. Nah ini setelah kita selesai, nanti kita lepas, baru kita pasang kuncinya, atau pasang kuncinya di saat di atas holo ini juga nggak apa-apa teman-teman, karena dia masih bertahan ya, masih menahan. Ini fungsinya supaya tidak bengkong atau mengkang kalau bahasa Jawanya. Kalau dia di atas nggak ditahan dengan ini ya, dia mengkang. Jadi untuk menghindari mengkang ya di atas holo ataupun di atas lantai, kemudian itu ditahan dengan holo sebelahnya. Jadi dipasang zigzag tadi ya teman-teman, seperti ini. Seperti biasa kita pasang, pokoknya usahakan dia dilas sedikit kuat ya, cuman ya jangan terlalu rapat, karena nanti kalau terlalu rapat pengelasan itu dia ketarik teman-teman. Kalau bahasa
Inggrisnya itu distorsi, perubahan bentuk pada besinya ya. Biasanya las listrik ini kan nariknya lumayan kuat waktu habis dilas ya, bukan untuk las listrik saja, mungkin argon, bisa dari las micnya itu. Kalau kebanyakan ngelas biasanya kalau barang tipis tarikannya begitu kuat. Dan untuk di atas serta di bawah itu jangan lupa ngelasnya di bawah batas roda ya. Baru setelah selesai itu kita buatkan pengaitnya ya, pengait saat waktu ditutup. Jadi ini banyak cara juga teman-teman, bukan hanya satu cara ini. Kalau saya ini saya potong berbentuk miring ya. Setelah miring itu kita lasin ya teman-teman. Jadi dia akan setelah dilas kita bulatkan mengikuti behel ini teman-teman. Nah jadi seperti ini bentuknya. Pokoknya bagaimana caranya dia berbentuk seperti pengait. Nah setelah itu kita pasang kunci teman-teman. Jadi pasang kunci ini bisa kita beri penahan dari arah lubang pengait, atau bisa kita las seperti ini, hanya saja kita gerinda lebih rata ya. Nah ini masih di atas holo, pokoknya bisa dia langsung seperti ini. Nah yang penting pengelasan jangan sampai di daerah ini ya, terlalu nempel di daerah per ya. Nah ini kita lubangin untuk kunci serep ya teman-teman. Seandainya kunci hilang, dia masih bisa terbuka walaupun tanpa kunci. Nah ini kita lasin paku keling teman-teman. Jadi setelah dikasih paku keling, kita buatkan dari plat stripnya ya, berbentuk L. Jadi supaya lebih mudah. Ini kan ada yang bulat gede, tapi kalau bagi saya kan, kalau kami kadang berpikir dia sakit di tangan, jadi harus dikasih plat kayak gini, dibuatkan dari plat strip ini. Jadi nah sebelum masang plat ini, di bawahnya itu kita kasih ring ya tadi ya, supaya jalannya tidak kecekik gitu. Ini untuk pengaman ini memudahkan untuk selain mengamankan untuk menghindari congkelan kawat bengkok, itu membukanya makin mudah teman-teman. Jadi dipijit lebih ringan daripada yang tidak menggunakan ini. Bisa juga tunggal ya, dari plat-plat tapak itu bisa juga dari ini. Ini kadang saya pasang dari sebelah ekstra kalau dia renggang, kadang saya pasang seperti ini. Oke, setelah selesai itu kita tandai tempat lubangnya teman-teman di ekstranya ya. Jadi untuk ekstranya ini bisa kita gunakan 4, bisa juga kita gunakan 3 ya. Setelah kita tandai tempat lubang kunci tersebut, kita potong teman-teman. Kita potong sesuai ukuran lubang kunci tersebut. Nah seperti ini. Jadi setelah dapat gini, itu kita las ya, antara ekstra yang paling tepi dengan tempat kunci tadi ya, di UNP yang terpasang pada kunci tadi. Itu kita las, kita tag dulu bagian tengah, kemudian kita ratakan ya teman-teman. Kita lakukan pengelasan rata. Yang bagian luar ini sedikit saja, nanti kita balas dari pengelasan di dalamnya ya teman-teman. Jadi pokoknya apapun cara Anda, tapi tujuannya sama. Menurut kami seperti itu. Jadi kita tidak bisa saling
saling menjelekkan pekerjaan orang, karena kita itu lebih baik bersahabat dan saling memberi masukan. Mungkin kalau ada teman-teman yang dengan cara lain, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk saling berbagi ya teman-teman. Nah ini saya gerinda seperti ini, kan ada yang dicoak karena silindernya nyangkut. Jadi kalau punya saya, punya kami, itu kami iris dan kami bengkokkan sedikit. Yang penting silindernya itu nanti tidak terganjal, sampai silinder tidak terganjal. Memang kadang-kadang ini kalau ngelasnya terlalu tebal itu dia tertarik, tapi kalau bisa ngelasnya tipis-tipis saja. Yang penting tertutup lubangnya gitu teman-teman. Ini udah kita kurangi ya. Kalau tidak kita kurangi ya seperti ini. Nah, jadi waktu ekstra nutup dia numbur silinder kunci, jadi lubangnya terlalu besar. Nah ini ya, jadi dia ada celah renggang sekitar 2 milian. Jadi untuk mengatasinya kita lubang, jangan kita ini ya boleh sih ada yang dipotong, cuman lebih baik kita tarik aja ya, kita iris, kita tutup kembali, jadi tetap utuh UNP-nya. Oke, udah selesai untuk ekstranya ya teman-teman. Ini kita buatkan pengarah kait ekstra. Jadi ini fungsinya untuk menahan ekstra agar tidak terbuka terlalu lebar. Jadi sebaiknya dibuat panjang agar tidak numbur daun ya teman-teman. Saat ditutup dia Nah ini teman-teman, setelah semua selesai kita pasang tapakan ini ya, tapakan pelat seperti ini. Dan ini belum kami pasang joinnya karena rodanya belum ada teman-teman. Jadi seperti ini, nanti kalau rodanya sudah ada kita pukul, baru kita pasang join kembali ya. Jadi kalau sistem kami memang bolak-balik dilas teman-teman, di atas bawah itu lebih baik dilas daripada dia lepas-lepas ya. Ini, nah seperti inilah pemasangan daun-daunnya ya. Ini untuk gantungan kunci ini hampir mendekati dengan silangan, tepat paku silangan, tapi jangan terlalu tepat di pakunya ini ya, karena nanti plastiknya waktu kita pengelasan itu akan beleder kalau bahasa Jawanya. Ini ya, ini kita beri jarak sesuai dengan itu kebutuhan relnya. Jadi setelah pasang join ini, kemudian kita pasang daun ya teman-teman. Mas tolong cekal nih ngarep ya mas. Tolong cekal nih ngarep ya. Nah ini, oh iya sebelum dipasang ya, untuk ini biasanya penyot-penyot, jadi kita bulatin dulu ya teman-teman, ini lubang ini supaya lebih mudah masuk ke dalam. Nah untuk pemasangan biasanya kalau kami seperti ini teman-teman. Nah dia diadu join ya. Nah, kita masukkan begini. Nah ini masuk ya. Jadi biasanya teman-teman yang profil ini kan seperti ini. Ini kita hadapkan ke dinding ya. Kalau yang polos ini kita hadapkan ke arah kunci. Jadi seolah-olah nanti kalau ininya nggak teratur kurang afdol. Ini ya. Sambungannya ini ya, ini jadi kita pasangkan.
Dan untuk paling tepi bagian yang ke arah profil dinding ini nanti kita kasih join lagi ya teman-teman. Jadi dikasih join untuk sebagai penahan kalau di arah dinding ataupun ekstra. Amit mas. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk yang bagian profil kita pasang seperti ini, dan waktu pemasangan kita beginikan teman-teman di profilnya ya. Kalau yang di bagian kunci ekstra nanti kita pasang seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Setelah dia dipasang begini, itu kita las ya di join-joinnya ini. Nah, itu kita las. Ini fungsinya untuk menahan supaya daun tidak terlalu terbuka ya. Kadang-kadang dia mengap-mengap. Dan ini kita sengaja jauh dari ini ya, supaya daun paling bawah itu tidak saling apa ya namanya itu, tidak terlalu seret dia, supaya bebas bermain ya. Untuk seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk ekstra, kalau yang dimatikan seperti ini teman-teman, jadi tidak kita kasih silangan ya. Ini untuk lawannya dari kunci ekstra tadi. Nih. Oke, kita lanjut ke pemasangan ya teman-teman. Dan untuk rel ini, dan untuk pemasangan rel profil kan sudah ada video yang kami upload, juga sudah kami tampilkan pada deskripsi ya teman-teman, atau di akhir video ini. Nah, ini teman-teman, kita sudah kepasang. Ini yang bos-bos kita ini. Ini untuk apa ya? Untuk les ini udah disiapin, ada menara Paris, menara Eiffel ya, Liberty ya. Ini ternyata kreatif teman-teman. Asik. Ini sekali mendayung 2 pulau terlampaui katanya. Ini terpaksa sudah pasang baru saya videokan teman-teman. Oli ya. Videonya sarap munggah kalau urung